Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, alhamdulillah. Pertama, kita kembali mensyukuri nikmat Allah. Di antara nikmat yang paling patut kita syukuri pada malam hari ini, kita diberi taufik, diberi hidayah, diberi kesempatan dan kesehatan. Maka kita memasuki bulan pertama pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan 10 terakhir ini, karena itu adalah keutamaan yang sangat besar apabila kita bisa menyelesaikannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melaksanakan salat tarawih, saya ingin mengisi sedikit yang seharusnya Ustadz kita yang mengisi malam hari ini, tetapi beliau belum sempat. Insya Allah malam-malam yang akan datang beliau hadir bersama kita. Adapun yang bisa sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang bahwa Al-Quran, yaitu diberikan taufik kepada kita menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan itu bukan perkara yang tiba-tiba, tetapi itu adalah takdir Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah, dan tentu saja sebagai penopang hidupnya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu memiliki keagungan yang sangat banyak. Para ulama menyampaikan bahwa Al-Quran itu memiliki keagungan yang sangat banyak dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Maka insya Allah waktu yang ada saya akan menyampaikan beberapa keagungan Al-Quran sesuai dengan waktu yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama adalah Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Bahkan sebagai mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah memiliki mukjizat. Tetapi mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 31 bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara ini, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna Qur'ana suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ar aw kullima bihil mauta bal amru lillahi jami'a." Kata Allah, seandainya ada bacaan atau kitab
yang dengannya gunung-gunung bergeser atau bumi berpecah atau orang yang sudah mati bisa berbicara. Akan tetapi segala urusan kembali kepada Allah. Maka di sini dijelaskan bahwa inilah di antara ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Karena di sana disebutkan seandainya ada kitab yang diturunkan oleh Allah, dengan kitab tersebut gunung-gunung bisa digeser. Gunung-gunung bisa bergeser. Bumi terpecah, dan orang yang sudah mati bisa berbicara. Karena disebutkan bahwa mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu diantaranya adalah di zaman Nabi Musa diberikan diantara mukjizat yang diberikan kepada beliau, yaitu bukit Tursina bisa bergeser. Demikian juga mukjizat yang diberikan kepada Isa alaihissalam, yaitu di zaman Nabi Isa dia bisa menghidupkan orang mati dan bisa berbicara. Ini mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa itu sementara. Apa yang terjadi pada Nabi Musa hanya sekali saja. Demikian juga apa yang terjadi pada Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati kemudian berbicara, itu sementara waktu. Tetapi jamaah yang melakukan Allah, jika seandainya kata Allah, seandainya ada kitab, dengan kitab tersebut bisa seperti mukjizat yang diberikan kepada Musa. Dan juga bisa seperti mukjizat yang diberikan kepada Isa alaihissalam. Maka ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah memiliki keagungan yang sangat agung dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Maka bersyukurlah kita karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad dan menjadi sebagai pedoman hidupnya adalah Al-Quranul Karim. Maka di antara keagungan, keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Karena kitab yang lain, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan yang lainnya, suhuf-suhuf yang diberikan kepada para nabi dan rasul, itu tidak ada menjadi mukjizat. Sementara Al-Quran menjadi mukjizat Rasulullah yang paling besar, dan itu sampai hari kiamat. Mukjizat sampai hari kiamat. Sementara mukjizat yang diberikan pada para rasul, para nabi dan rasul, itu sifatnya sementara. Maka ini bukti jamaah sekalian bagaimana keagungan Al-Quran. Maka marilah kita mencintai Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Belum lagi disampaikan oleh Nabi SAW banyak hadisnya bagaimana keutamaan orang-orang yang bisa mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan menghafal Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua yang disebutkan, keutamaan keagungan Al-Quran
Keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran yang menjaga adalah Allah sendiri. Tidak ada kitab yang dijaga oleh Allah kecuali Al-Quran. Al-Quran yang terakhir diturunkan, tetapi yang menjaganya adalah Allah sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr. Az-zikr artinya Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Ini luar biasa. Al-Quran dijaga oleh Allah sendiri. Makanya sampai hari kiamat, mulai turunnya Al-Quran sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa merubah walaupun satu huruf. Tidak ada yang bisa mengurangi, tidak ada yang bisa menambah walaupun satu huruf. Apalagi satu kalimat, satu ayat. Bahkan juga tidak ada yang bisa membuat satu kalimat yang sama. Tetapi yang pokok di sini yang kita perhatikan adalah Allah sendiri yang menjaga. Allah sendiri yang menjaga. Disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam kitab tafsirnya dinukil di sana bahwa salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, yaitu Al-Ma'mun, di masanya, yaitu disebutkan bahwa ada seorang Yahudi masuk Islam. Ada seorang Yahudi masuk Islam. Maka Al-Ma'mun bertanya kepada orang Yahudi tersebut, apa yang membuat kamu masuk Islam? Apa yang membuat kamu masuk Islam? Maka orang Yahudi bercerita. Perhatikan ceritanya. Orang Yahudi mengatakan, saya menulis 3 kitab Taurat. Saya menulis 3 kitab Taurat. Kemudian saya merubah-rubah di dalamnya. Kemudian kitab itu saya bawa ke sinagog. Sinagog artinya tempat ibadahnya orang Yahudi, baru saya jual. Dan laku. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ada perubahan di dalamnya. Kemudian juga beliau menulis, orang Yahudi tadi yang sudah masuk Islam, sebelum masuk Islam, dia menulis 3 kitab Injil. 3 kitab Injil. Dan juga dirubah di dalamnya, diganti, dikurangi, ditambah. Lalu dia dibawa ke gereja. Dibawa ke gereja, dijual laku. Kemudian setelah itu, dia menulis 3 kitab Al-Quran. Yang sudah dirubah di dalamnya, diganti hurufnya, dikurangi hurufnya. Baru dibawa kepada orang Islam, mau dijual, ditawari. Ada kitab Al-Quran. Ditawari. Tapi apa kata orang Islam tersebut? Tunggu dulu. Saya baca dulu. Maka dibacalah kitab itu, ditemukan ternyata ada perubahan-perubahan di dalamnya. Maka apa dia katakan? Saya tidak mau beli. Tidak mau beli. Masya Allah. Dan banyak ditemukan orang-orang berusaha merubah Al-Quran ini, tapi tidak pernah ada yang berhasil. Pasti ditemukan, walaupun satu ayat, walaupun satu huruf diganti, pasti diketahui. Maka ini membuktikan bahwa Al-Quran betul-betul Allah yang menjaga.
Maka bagaimana kita tidak menjaga? Allah menjaga kitabnya. Kenapa kita tidak menjaga? Dibiarkan ke sana, diletakkan di mana-mana. Maka itulah di antara sikap orang Islam menjaga Al-Qur'annya. Bagaimana menjaganya? Pelajari. Jangan bosan mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, dan yang paling penting adalah mengamalkannya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara bagaimana Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mencari apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Kita sudah tahu berapa surah. Berapa surah dalam Al-Qur'an? 13, 113, 114. Mana benar? Benar semua. Ada yang mengatakan 113, 114 sama. Benar. Yang 113 dia menggabungkan ada 2 surat tidak ada bismillah, digabung jadi satu. Kemudian ia mengatakan 114 itu dipisah. Walaupun tidak ada pisah bismillah, tetap dihitung sebagai satu surah. Berapa juz? 30 juz. Sekarang pertanyaannya, berapa kata? Berapa kata dalam Al-Quran? Ada yang pernah hitung? Ya nanti buktikan. Ada yang mengatakan 77.349 kata. Nanti buktikan. Nanti sebentar malam ada yang bisa mencoba. Hitung berapa kata dalam Al-Quran. Berapa ayat? Berapa ayat? Ini berbeda jamaah sekalian. Tapi yang benar adalah 6.626. Nanti dibuktikan lagi. Kalau ada yang bisa buktikan. Nah, sekarang terakhir berapa huruf? Berapa huruf dalam Quran? Ada yang pernah hitung? Nanti dibuktikan. 1.020.000. 27.000. 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran. Nah ya. Nah itu. Dan ini apa yang saya sebutkan tadi itu mulai dari juznya sampai hurufnya itu tidak pernah berubah. Dan insya Allah tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah sendiri yang menjaga. Maka di antara bagaimana kita menghormati Al-Quran, menjaga Al-Quran itu, di antaranya biasa kita lalaikan adalah kita harusnya membacanya dengan dalam kondisi sedang bersuci. Kemudian ketika kita menyimpang, jangan disimpang di tempat yang biasa diinjak. Atau tempat yang rendah. Kemudian ketika kita menyusun buku-buku yang lain, jangan ada di atasnya. Dia yang paling atas. Ya boleh ditumpu, tapi kalau sama-sama Quran boleh. Tapi kalau kitab lain, kita yang lain, buku lain, jangan sampai ada di atasnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antaranya. Dan masih banyak lagi. Kemudian sedikit lagi, masih banyak. Yang ketiga adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Kita tahu di antara 11 bulan, bulan yang paling suci, yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Dan ternyata Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan-penjelasan pada petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka sesuatu yang diturunkan pada waktu yang mulia, pada waktu yang agung, pada waktu yang utama, maka sesuatu itu pasti juga utama. Maka di sini pemahamannya. Kenapa disebutkan? Di antara keagungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran adalah karena diturunkan pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah waktu yang agung, waktu yang sangat istimewa yang ada di antara bulan-bulan yang ada. Maka inilah di antaranya, maka menunjukkan bahwa di antara keagungan Al-Quran adalah diturunkannya pada bulan Ramadan. Yang terakhir jamaah sekalian, Al-Quran bisa dihafal. Ada nggak kitab yang lain bisa dihafal? Tidak ada. Orang-orang Nasara, orang Yahudi, disebutkan di sana, bukan tidak ada di antara mereka mencoba menghafal kitab mereka. Ada yang mencoba untuk menghafal kitab mereka tapi tidak bisa. Kita bayangkan ya, Al-Quran bisa. 1 tahun ada yang bisa, 2 tahun dan seterusnya. Dan alhamdulillah anak kita yang tercinta insya Allah menjadi imam kita pada malam hari ini sampai seterusnya sudah diberikan hidayah taufik bisa menyelesaikan selesai 30 juz. Mudah-mudahan di antara santri-santri sekalian bisa ada yang mengikuti anak kita yang tercinta. Iya, insya Allah kita berusaha dan selalu berdoa kepada Allah. Karena itu adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang yang bisa menghafal Al-Quran. Dihormati, dihargai, jangankan di akhirat. Kita lihat orang yang menghafal Al-Quran dijadikan imam sholat. Apalagi di akhirat nanti mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ya, demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena kita bisa melaksanakan salat tarawih, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada kita agar kita senantiasa lebih semangat mempelajari Al-Quran, menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.